izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Mailina Safitri, bisa dipanggil Melin. Aku di sini salah satu mahasiswi Kedinasan Politeknik Statistika STIS jurusan D3 Statistika. Angkatan 2022, jadi baru tahun kemarin masuk. Tapi aku itu lulusan SMA 2021, jadi sebelumnya aku udah pernah kuliah, dan kemudian kepikiran nih buat nyoba kedinasan. Dan alhamdulillah langsung tembus kan tuh. Nah, jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan ya nih, kita bakal ngobrol-ngobrol atau sekedar sharing dan mengenal lebih dekat tentang Polstat STIS. Aku juga ingetin jangan lupa siapin kayak alat tulis atau buat nyatet poin-poin pentingnya, atau direkam boleh juga. Dan nanti di akhir kan juga bakal ada sesi tanya jawab gitu ya, Kak? Iya, betul. Di akhir, kalau seandainya nggak usah di akhir, di pertengahan juga nggak apa-apa. Langsung aja isi kolom komentar kayak gitu. Oke, Kak, berarti perjuangan kakak itu sebelumnya itu berarti sudah kuliah, Kak ya? Sudah kuliah. Ya, Nah, sebelumnya itu berpikir mau lanjut sekolah kedinasan STIS atau emang belum tahu, baru tahu pas kuliah? awalnya emang berpikir mau ke kedinasan, tapi kayak nanti dulu deh, kayak nyoba kuliah biasa dulu. Jadi terus pas kuliah biasa itu kan kayak temen-temen tuh pada ngejar mau kedinasan gitu. Jadi aku cari tahu kan apa aja sih sekolah kedinasan itu sama syarat-syaratnya. Terus ketemulah, karena aku kan pakai kacamata, terus nggak terlalu tinggi gitu. Jadi syarat di Polstat STIS itu yang memungkinkan aku buat bisa masuk di situ sesuai dengan Oke, syaratnya. oke, baik, Kak. Maaf nih, saya off-kan video untuk memperlancar live ini agar tidak delay, Kak ya. Oke, Ya. langsung ke pertanyaan pertama nih, Kak. Ada yang nanya. Dari Oktav Dini, kalau ada gigi berlobang itu ngaruh tidak, Kak, pada saat proses tes? Boleh langsung dijawab, Kak. Untuk gigi berlubang sebaiknya sih itu dulu dirawat dulu, karena kalau tahun kemarin itu kan masih masa COVID, jadi nggak diperiksa gigi. Tapi kalau misalnya tahun ini itu kemungkinan diperiksa, jadi lebih baik diperbaiki dulu deh, atau ditambal gitu, jangan sampai kelihatan banget bahwa ada kekurangan di situ gitu. Karena kan mungkin mempengaruhi penilaian juga, siapa tahu yang peringkat di atas kita lebih baik lagi kesehatannya gitu. Jadi kita jaga cari aman aja, dirawat dulu dari sekarang. Mungkin Oke, gitu, Kak. betul, Kak. Oke, betul. Berarti teman-teman semua, kalau ada gigi berlubang ataupun apa, yang luka atau apa, lebih baik diperbaiki dulu, Kak ya. Iya. Diperbaiki agar, ya intinya sih antisipasi saingan kita itu lebih baik, kayak gitu. Oke, Kak. Betul. Pertanyaan berikutnya di sini dari Oktav Dini lagi, apa-apa saja yang dites pada saat tes kesehatan STIS, apa saja, Kak, tesnya? Coba dijelaskan mungkin dari awal. Oh, untuk tes kesehatannya itu nggak ada lagi ya tes fisik kayak lari. Jadi full kita periksa kesehatan kayak kayak dari darah gitu. Kemudian kayak dites, pokoknya seluruh tubuh dari fisik dokter juga. Terus dari dalam kayak EKG, di ronsen gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke kesehatan tubuh bagian dalam gitu. Mungkin syarat-syaratnya apa sih, jenis-jenis tesnya pernah, bentar, kayak tes di kita mau periksa kesehatan bagian dalam, jadi kayak diperiksa uh, tadi urin, darah, dan itu ada gula, kemudian fisiknya mata minus, tinggi badan, berat badan, gitu-gitu, Kak. Terus misalnya ada kayak bekas luka, itu ditanya juga. Baik, Kak. Pertanyaan berikutnya gini, Kak. Berarti sebelum ke pertanyaan berikutnya, berarti tes kesehatan ini lebih baiknya itu kan memang tadi yang disebutkan tadi ya, harus ada hal yang harus diperhatikan itu. Nah, jadi teman-teman semua
yang tadi disebutkan dipersiapkan, kalau bisa sih medical check up terlebih dahulu kayak dari sekarang kayak untuk mengetahui tes kesehatan sekarang agar bisa dipersiapkan pada saat tes nanti. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak, bagaimana bentuk soal TIU pada tes Kakak tahun lalu? Untuk soal TIU. Oh, untuk soal TIU ya. Untuk tahun lalu itu menurut aku ya, kayak lebih mudah sih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu aku ikutnya tuh CPNS. Dan ada gambaran soal TIU juga kan. Kemudian ikut di kedinasan, dan itu tuh lebih mudah. Kayak lebih ke dasar, matematika dasar aja. Jadi aku kemarin tuh kayak ke matematika banget kan, ternyata kayak cuma emang benar-benar dasar, dan itu menurut aku nggak nggak terlalu yang harus apa namanya, yang kayak ke matematika banget. Dan yang lebih diutamakan itu di bagian T apa TWK sih, karena di TWK itu sangat kayak berubah drastis. Awalnya kan kayak benar-benar hafalan, kalau ini lebih kenalar dan mirip mirip TKP, tes karakteristik. Jadi untuk TIU sendiri itu aku ya. Oke, baik Kak. Nah, gimana Kak? Ya, aku yakin di TIU itu kalian bisa. Dan misalnya mau belajar, aku itu kemarin dari e-book atau buku gitu. Dan kalian juga bisa apa di bimbel ini kan ada juga ya Kak, nyediain buku buat SKD. Sama Bimbelnya juga bisa. ya. Nah, jadi Oke, belajar dari situ. gimana lanjut Kak? Ya Kak, cukup Kak. Oke, jadi gitu Kak ya. Jadi salah satunya untuk soal TIU itu untuk tahun kemarin Kakak ini tidak terlalu susah ya Kak ya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu Kak. Lebih ke soal TWK malah kayak untuk menurut Kakak nih. Yang Soal TWK itu justru lebih beda di tahun sebelumnya. Ya mungkin saya sempat baca-baca juga sih mengenai soal TIU sama TWK tahun sebelumnya. Agak lebih ke implementasi sih kalau TIU yang TWK yang sekarang ini lebih ke implementasi dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke, bagus Kak. Pertanyaan berikutnya Kak, ada riwayat patah tulang dan usbun berpotensi mengurangi nilai nggak Kak kira-kira? itu kalau nggak salah temenku juga ada yang gitu, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting nggak mempengaruhi, nggak menghambat aktivitas kalian aja, dan udah sehat gitu. Jadi Oh, bisa ditangani. Oke, baik Kakak. Berarti kalau menurut saya sih kalau untuk STIS nggak terlalu berpengaruh. Mungkin kalau seandainya di IPDN, terus Poltekim ini masih ada apanya tes fisik ya, tes fisik ini dan terus ada kegiatan fisiknya itu sangat berpengaruh gitu. Kalau untuk STIS sih karena kan di STIS itu nggak ada tes fisik dan nggak ada kegiatan fisik lagi, hanya di tes kesehatan sama ini nggak terlalu berpengaruh. Oke Kak, pertanyaan berikutnya Kak. Tes lanjutan pada soal MTK itu gimana Kak? Bisa dijelaskan Kak? Tes lanjutan pada soal matematika. Mm-mm. Soal matematikanya ya. Matematikanya itu uh, yang pelajaran SMA sih lebih diutamakan dan perdalam itu. Karena emang itu dasar-dasar dari pelajaran matematika SMA itu penting banget. Jadi ini selama apa nih? Selama menunggu tes SKD juga bisa kalian selang-seling gitu. Pas belajar TIU kan TIU itu lebih mudah. Jadi sambil belajar nyicil matematikanya, karena menurut aku matematikanya ya lumayan kan. Tapi kalau tahun kemarin itu nggak semua bab yang materi SMA itu yang keluar, tapi hanya beberapa bab tertentu, dan itu kayak satu bab kayak 5 sampai 6 soal gitu. Jadi cuma beberapa jenis aja. Tapi kita harus bisa menguasai sih, harus bisa menguasai paling tidak dasar-dasarnya yang ada. Begitu, Kak. Pertanyaan berikutnya, boleh tahu enggak Kak,
alasan kenapa kakak memilih D3 dibandingkan D4 di STIS. Makasih kak. Oh, untuk itu karena aku kemarin kan sempat kuliah, jadi dan aku kayak kayak awalnya tuh agak agak takut juga sih daftar kedinasan gitu. Jadi ya udah aku milih D3 kan karena padahal saingannya tuh sama aja sih dari setiap jurusan kan D3, D4 sama di komputasi itu. Tapi entah kenapa aku pengen D3 aja dulu gitu. Baik, mungkin lebih ke tersedianya D3 kak ya waktu itu kak, atau gimana? Oh iya Kak. Mm. Formasi D3 itu karena aku milih di Kalteng itu diambil 3 orang kan, tapi yang daftar itu seratusan, saingannya cukup banyak juga. Dan terus yang di D4 itu banyak yang milih dari luar Kalimantan, kayak dari Jawa gitu Kak. Jadi mungkin saingannya kayak gitu ya. Oke, baik kak. Terima kasih kak atas jawabannya. Mungkin lebih ke nanti bisa dipertimbangkan lagi bisa dilihat dari kotanya ya, kayak bisa dilihat dari emang tersedianya Saingannya. saingannya juga dan lain-lain. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Liu. Kak bisa di-share nggak tes kesehatannya itu ada apa aja? Tadi sebagian Oh, atau untuk udah. Oh ya, kalian bisa juga cek di TikTok aku ya. Di sana juga ada aku share tentang apa aja sih jenis tes kesehatannya. Jadi mungkin beberapa udah ada aku share di sana. Terus yang kayak mau ada juga kan yang nanya sumber belajarnya dari mana, di situ juga ada kayak buku-bukunya yang aku saranin gitu. Jadi bisa dicek di situ lebih detailnya. Begitu kan. Oke, baik. Baik, Kak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Kak. Soal tes MTK-nya susah nggak sih, Kak? Tadi udah disebutkan ya. Menurut Kakak sih nggak terlalu susah ya, Kak. Karena untuk soal MTK itu kayak pelajaran-pelajaran SMA ya, Kak ya. Ya, pelajaran SMA. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Kak, boleh spill skor SKD MTK Kakak dan informasinya penempatannya. Spill. Skor SKD aku berapa ya? 400, agak lupa sih Kak. 403 berapa gitu pokoknya. Padahal itu tuh kayak aku udah deg-degan banget masuk nggak sih di formasi aku gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kemarin pengumumannya itu 5 kali formasi kalau nggak salah, jadi aku masuk kuota untuk lanjut ke tes matematika. Dan di tes matematika itu skor aku 115 ya kalau nggak salah. Terus 125 gitu. Jadi nah di tes MTK ini tuh uh, menurut aku paling nggak harus di atas 100 gitu. Karena saingan kita tuh ada yang 185 gitu. Tapi tergantung formasi juga sih. Saingan di setiap formasi kan beda-beda. Dan aku kemarin kan milih formasi yang di Kalsel diambil 3 orang. Dan alhamdulillah di situ rezekinya. Gitu Kak. Oke, siap, Kak. Untuk formasinya sudah disebutkan nggak ya tadi ya? Iya, di Kalimantan Selatan. Oke, nah bagi teman-teman semua, tetap jangan lupa habis lab ini yang masih mau bertanya juga boleh di kolom komentar. Kalau habis lab ini bisa juga ikut tryout gratisnya, kayak gitu. Nah, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Di sini ada yang nanya dari Octavin ini lagi, kalau ada bekas luka cukup besar itu masih aman nggak? Itu. Oh, kalau bekas luka, insya Allah masih aman kok. Tapi paling ditanya itu bekas apa gitu. Tapi misalnya nggak mempengaruhi aktivitas lagi dan nggak mengganggu aktivitas itu aman. Baik, Kak. Pertanyaan berikutnya, tadi sebenarnya untuk bekas luka dan lain-lain itu sebenarnya udah dijawab Kak ya, bahwa kalau saat lebih baik diperbaiki kayak gitu. Iya. Entah itu pakai obat Cina, entah itu apa dan lain-lain ya. Itu bisa. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Kalau tinggi badan 155 aman nggak Kak? Tinggi badan 155 aman banget. Aku aja di bawah 155 loh. Jadi
emang STIS itu nggak mandang fisik, jadi mau berat badan atau tinggi badannya gimana gitu, yang penting sehat aja, sehat jasmani dan rohani. Oke, betul, Kak. Ini buat kesempatan teman-teman semua yang takut mata minus, yang takut tinggi badan dan berat badan, langsung aja gabung bersama Prostatis ya, Kak ya. Iya, Oke, betul, Kak. pertanyaan berikutnya. Skor kelolosan harus sesuai formasi ya, Kak. D3 dan D4 minimal nilai skor kelolosan berapa? Untuk minimal skor itu nggak ada sih, itu tergantung tingkat saingannya. Kalau misalnya saingannya tinggi-tinggi, ya mungkin aja lebih berat ya. Tapi kalau nggak salah itu setiap formasi itu dipilih. Untuk yang tahap pertama SKD itu dipilih 5 kali formasi. Jadi misalnya nih, kayak Kalimantan Selatan kemarin kan disediakan 3 formasi. Jadi yang lulus SKD ke tahap matematika itu 15 orang gitu. Terus di matematikanya itu juga tergantung nilai psikotesnya. Jadi di apa dihitung gabungan gitu. Jadi nggak harus tinggi matematika, tapi psikotesnya rendah kan nggak juga gitu. Jadi harus seimbang matematika dan psikotes. Gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Tadi sudah disebutkan oleh Kamel, itu berarti harus disesuaikan ya, Kak ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak. Kak, tes MTK waktu itu kalau boleh tahu berapa soal dan bobotnya benar soalnya berapa ya, Kak? Oh ya, baik, untuk tes matematika ada 40 soal, dan kalau mulai tahun kemarin itu nggak ada lagi skor minus. Jadi misalnya salah tetap nol, kalau nggak dijawab juga tetap nol. Jadi nilai nilai benarnya itu 5 masing-masing soal. Dan menurut aku ya jawab aja semua. Siapa tahu kan yang kalian klik misalnya nggak tahu jawabannya gitu, pas benar. Jadi jawab aja semua karena nggak ada nilai minus lagi. Oke, baik, Kak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jenis tes psikologis seperti apa ya? Mungkin yang dimaksud psikotes kali, Kak ya? Oh, tes psikotesnya itu ada 5 macam kalau nggak salah. Ada tes tes itu apa ganjil genap, kemudian tes hafal genah, kemudian ada tes kepribadian juga, kayak dinilai konsisten kita menjawab itu apa. Jadi disediakan banyak soal, terus dan soal itu tuh ada yang berulang. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam jawabnya. Kalau di awal kita jawabnya A, dan misalnya ada muncul soal seperti itu lagi di setelahnya, itu kita harus jawab yang sama. Jadi konsistennya dinilai di situ. Kemudian ada gambar-gambar kayak di TIU, figuralnya. Jadi gambar-gambar ini tuh kayak lihat yang paling beda gitu. Tapi kalau karena soal psikotesnya itu hampir 2000-an, ya jadi harus siapin mental sih. Terus ada soal sinonim antonim juga. Jadi di TIU kalau nggak salah tuh sedikit aja ya sinonim antonim, lebih banyak ke dipindahkan ke psikotes sinonim antonimnya. Gitu Kak, jenis untuk psikotes. Siap. Itu sudah disebutkan semua. Tinggal persiapannya, bisa ikut tryoutnya, bisa lihat di buku, bisa ikut bimbelnya. Kalau lebih pengen tertata lagi, bisa ikut bimbelnya. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Kak, untuk tes MTK tahun ini kira-kira ada poin minus nggak? Sudah dijawab tadi, tidak ada poin minusnya. Pertanyaan berikutnya, apakah berat badan dapat mempengaruhi tes kesehatan listis? Tidak ada ngaruhnya, kayak tadi sudah disebutkan juga. Ke pertanyaan berikutnya, cara belajar dan sumber belajar dari mana ya, Kak? Nah, tadi sudah disebutkan juga. Apa belum, Kak? Skill cara belajarnya? Oh, kita review lagi ya Kak. Boleh. Siap. Sekalian ya Kak. Cara Oke. belajar. Jadi mulai tahap persiapan nih, kalian tadi seperti yang sudah dijelasin kan, banyakin ikut tryout sama belajar dari buku, terutama kayak buku di Bimbel Newton 6 misalnya.
Terus kalian dari sana bisa memahami jenis soalnya apa aja sih, yang soal, pola soalnya gimana, terus sistem penilaiannya gimana. Dan terus kita harus update informasi juga mengenai passing grade dan kuota kelulusan itu. Kemudian kita kenali, kan kita latihan nih, banyak latihan, terus kita kenali kelemahan kita dan fokus kita benahi kelemahan itu. Misalnya kita sering udah ikut tryout, tapi kita masih masih minim nih di bagian ini, jadi ditekankan lagi di bagian itu. Kemudian banyakin juga kayak jalin relasi dengan teman yang sama-sama mau daftar kedinasan, misalnya sama-sama satu bimbel misalnya. Jadi kayak saling menyemangati gitu, saling memberikan dorongan juga. Terus kurangi aktivitas yang tidak diperlukan. Jadi perbanyak juga ibadah selain belajar tadi dari buku sama dari tryout atau dari bimbel, itu terserah kalian sih gimana enaknya. Terus untuk tips dan trik dalam menghadapi SKD pas sebelum pelaksanaan tes, tentunya pas hari pelaksanaan itu kan jangan jangan gugup ya. Dan H-1 itu sudah kalian siapin barang apa aja yang dibawa buat tes besok. Jadi bangunnya juga harus tepat waktu dan jangan sampai telat. Itu kayak mempengaruhi kan ke kita, misalnya kita telat kan otomatis pikiran tuh udah goyah gitu. Jadi pastikan semua perlengkapan ujian itu udah tidak ada yang tertinggal, jadi udah siap. Dan jangan lupa sarapan. Kemudian minta doa orang tua, restu orang tua itu juga sangat mempengaruhi. Dan pas sudah sampai di ruang tes itu kita tunggu dengan tenang dan sampaikan kayak misalnya kata-kata positif untuk diri sendiri, kayak motivasi untuk diri sendiri. Jadi jangan ngelihat orang gitu, kita fokus pada diri kita sendiri dan fokus apa yang, semoga apa yang kita telah pelajari itu bisa kita terapkan dalam menjawab soal tersebut. Kemudian untuk saat pelaksanaan SKD-nya tentunya dimulai dengan doa kan. Jadi yakinkan pada diri kita itu bahwa kita sudah siap menjawab ujian itu. Jadi kita jawab dengan tenang dan baca soal dengan teliti. Kemudian juga kita kerjakan soal yang paling mudah dulu. Jadi misalnya ada soal yang kita bingung, kita lewatin aja karena biar nggak buang-buang waktu. Jadi kita bisa mengelola waktu sebaik mungkin dan kerjakan soal dengan, kalau bisa sih cepat dan tepat ya. Dan terakhir akhiri dengan alhamdulillah dan terus berpikir positif bahwa ya bisa gitu. Mungkin gitu Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih udah spill ya, cara belajarnya dan mempersiapkannya tesnya nanti. Betul banget Kak. Yang terpenting itu sebenarnya selain doa orang tua, kita persiapkan fisiknya kita juga Kak ya. Bangun tidurnya cukup dan lain-lain. Karena kalau seandainya kita udah persiapan belajar, tapi pada saat hari fisik kita down, wah itu bahaya banget ya. Baik itu untuk tes tertulis ataupun tes kesehatan. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Saat tes MTK dan psikotes itu online atau offline ya Kak? Langsung jawab Kak. Ya, seluruh tesnya itu offline. Jadi tes matematika sama psikotes dalam satu hari. Paginya psikotes dulu, terus istirahat pas jam 12 gitu. Terus lanjut matematika. Jadi bener-bener harus siapin mental. Karena dalam satu hari itu kalian ngerjain 2 tes yang lumayan berat lah. Psikotes aja kan hampir 3 jaman. Terus istirahat bentar, lanjut ke matematika. Begitu, Kak. Siap, betul Kak. Walaupun nanti ada tesnya itu dalam bentuknya online ya, tapi untuk dikumpulkannya itu tetap offline ya. Ya. Oke, Kak, spill cara cepat hafal undang-undang dan rumus MTK. Nah, mungkin ada tipe-tipe cara belajarnya masing-masing Kak. Kalau Kakak kayak gimana Kak? Kalau menurutku yang undang-undang itu nggak perlu dihafalin banget sih. Karena kemarin pertanyaannya tuh nggak ke undang-undangnya. Tapi kayak lebih, misalnya dibilang undang-undang pasal
berapa, ayat berapa menjelaskan tentang ini. Terus implementasinya bagaimana gitu. Jadi nggak perlu ngafalin undang-undang karena di soal tuh kayak disebutin bahwa itu tuh tentang ini dan kita harus ngapain dari itu gitu. Penerapannya gimana. Terus apa tadi Kak? Itunya. Yang cara cepat untuk mengerjakan Baca. soal TK. Untuk matematikanya ya banyakin latihan, banyakin kalau itu maksimal minimal 1 hari itu kita ada belajar atau merangkum atau try out lah. Jadi sambil nyicil juga. Jadi kalau kita sering latihan, sering ngerjain itu nggak perlu kita hafal yang benar-benar hafal, tapi kita dari sana kayak nempel sendiri gitu. Oh, aku sering ngerjain ini dan jadi otomatis ingat rumusnya gitu Kak. Oke, siap, siap Kak. Pertanyaan berikutnya Kak. Kak, semisal udah lulus kuliah, apakah masih bisa mendaftar di STIS? Nah, ini pengalaman Kakak. Boleh jawab Kak. Lulus kuliah, oh ya, ada batasan umurnya ya kan. Minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September. Jadi misalnya usianya masih di rentang itu boleh-boleh aja meskipun udah kuliah semester berapa tapi masih memenuhi umur 16 sampai 22 itu boleh daftar. Begitu Kak. Oke, baik Kak. Oh, berarti ya itu tadi sudah disebutkan range-nya itu sebenarnya kalau misalnya sudah kuliah, tergantung kuliah di mana juga Kak. Ini tambahan aja Kak ya. Pas ada kuliah, tergantung kuliahnya itu di mana. Kalau di sekolah kedinasan ya tetap gak bisa Kak. Kalau Kakak kemarin itu di ini ya, PTN ya Kak ya. PTN. Nah, jadi bisa ya, bisa untuk ikut sekolah kedinasan lagi. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Tes kepribadian psikotes soalnya sama kayak TKP enggak sih Kak? Dijawab Kak. Tes kepribadian psikotes. Oh enggak enggak sama sih menurutku. Ini nih kayak lebih ke misalnya apakah Anda setuju bahwa Anda adalah seorang yang ambisius misalnya, kita jawab setuju gitu kan. Dan di soal setelahnya kemungkinan ada lagi soal seperti itu dengan kalimat yang berbeda, jadi kita harus jawab yang sama. Kalau di awal setuju, di belakang juga setuju gitu. Jadi nggak kayak TKP sih, lebih Oke, pendek baik. ya. Iya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Berat badan berlebih mempengaruhi tes kesehatan STIS enggak Kak? Udah dijawab kali Kak ya? Oke, Ya udah berjawab agak lagi. Nah, berarti tidak ada pengaruh untuk berat badan. Kak, gigi ngaruh enggak Kak kalau masuk tes? Tadi dari sebutkan juga gigi berpengaruh jika kalau teman yang tesnya lainnya itu lebih baik. Misalkan kalau saya gigi berlubang, lebih baik ditambal dan lain-lain. Gitu. Pertanyaan berikutnya Kak. Beberapa kali Kak tes SKD dan MTK. Beberapa kali Kak tes SKD dan MTK. Nah, nggak tahu nih maksudnya apa. Mungkin yang ditanyakan itu berapa kali Kakak ikut tes SKD atau latihan, mungkin berapa kali latihan tes SKD dan MTK-nya kayak gitu. Tryout atau apa yang pertanyaannya masih abstrak sih. kalimatnya ya, Kak. Hmm. Mungkin kalau kan pastinya sekali, SKD sekali, matematika sekali, psikotes sekali. Dan untuk latihannya ya sebanyak-banyaknya kita, misalnya kita ada waktu luang harus dicicil. Jadi jangan jangan malas gitu. Karena kan aku harus menggapai impian itu, masa aku malas gitu. Jadi harus benar-benar kita banyakin latihan gitu. Oke Kak. Kak, tes hafal denah itu seperti apa ya? Tes hafal denah nanti disediain gambar denah banyak banyak belokan-belokan gitu. Ya apa namanya? Jadi misalnya nih kepikiran mau nyatet dulu nggak sempat karena disuruh hafalnya itu 3 menitan kalau nggak salah. Dan itu gambarnya banyak banget. Misalnya di sini gambar rumah sakit, di pojok sini gambar apa, dan belokannya pun juga banyak banget. Dan itu menurutku apa namanya?
keberuntungan aja sih. Terus pas di soal itu ditanyanya di bagian ini tiba-tiba ada satu gambar misalnya rumah di pojok sebelah sini atau dikosongin tuh kayak ditulis nomor 1 itu kira-kira gambar apa di sebelah situ gitu. Jadi kita harus mengingat gambar benahnya. Begitu Kak. Oke, baik Kak. Kak, apakah ada tes korannya pada tes psikotes? Kalau tadi udah dijelasin kan apa aja jenis tes psikotesnya, nggak ada lagi kok tes koran. Oke, siap Kak. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, di tes tidak ada tes kayak push up dan lain-lain nggak? Untuk pas tes kesehatannya nggak ada, tapi pas di nanti kalau sudah keterima itu kan ada PKBN MP2K semacam ospek. Nah di situ nanti di PKBN itu kita latihan bareng TNI. Jadi di sana ada tes enggak tes sih. Kayak latihan sama-sama di sana ada push up, lari dan sebagainya kayak tes fisik. Tapi hanya 1 minggu ya. Oke. Nggak berat juga kok. Iya, nggak terlalu berat seperti sekolah kedinasan lain ya. Ya paling kalau seandainya ringan itu ya STMKG, STIS, dan PKN San sih yang ringan untuk tes fisiknya. Oke, Ya. pertanyaan berikutnya. Kak, ini nanti disimpan nggak live-nya? Soalnya telat ikut live. Ya, disimpan nanti kita coba posting juga di YouTube kami ya, Bimbel Stan Newton Sik. Nanti bisa dilihat di YouTube juga. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa benar materi analogi dan sinonim, antonim udah nggak ada lagi di TIU? Di TIU sinonim antonim sudah berkurang sih. Kayak hanya beberapa dan hampir nggak ada kayaknya. Dipindahkan ke psikotes. Terus analogi masih analogi juga nggak ada lagi. Baik, Jadi pertanyaan. pindahnya ke psikotes Kak. Ya, baik, berarti nggak terlalu ada. Sebenarnya masih ada, cuman nggak terlalu banyak kayak soalnya kayak. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Di psikotes, apakah ada tes warteg? Sudah disebutkan tadi tidak ada, sudah di-spill juga di awal. Nanti bisa lihat videonya nanti di ini ya, di IG kami ataupun di YouTube-nya, mohon maaf, di Bimbel PKN Stan Newton Sik. Oke, ke pertanyaan berikutnya Kak. Di sini udah habis. Pertanyaan berikutnya, mau nanya Kak, ada tes apa saja sih yang buat daftar kedinasan? Kedinasan apa nih? Mungkin dari Kakak tadi udah disebutkan ya, kedinasan yang Polsastitis itu apa aja sih yang diteskan Kak? Yang pertama SKD. Itu sama ya, semua kedinasan pasti ada SKD. Di Polsat STIS itu SKD, ada tes matematika dan psikotes, kesehatan dan kebugaran. Udah itu aja kok. Iya, gak terlalu banyak kali Kak ya. Iya. Oke, pertanyaan sudah habis nih Kak. Saya ingatkan kembali ke teman-teman semua yang lagi ikut live IG. Silahkan kalau seandainya mau bertanya mengenai Polstatistis ataupun sekolah kedinasan lain, langsung saja ditanyakan di kolom komentar atau di gambar tanda tanya yang ada di bawah. Nah, bagi teman-teman semua, untuk mengetahui kemampuan teman-teman dan ingin memperlancar mengerjakan soal-soal SKD, bisa ikut tryout gratisnya di Bimbel Stan Newton Sik dengan cara teman-teman bisa langsung kontak nomor yang sudah ada tertera di bio, bukan di bio sih, di template kami, dan bisa langsung DM di Bimbel Stan Newton Sik. Oke, pertanyaan berikutnya masih belum ada nih Kak. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin lebih ke ini Kak. Dari saya pertanyaannya. Iya Kak. Nah, dari sekian tes ini, menurut Kakak, dari tahapan mana nih yang membutuhkan kerja keras lebih gitu? Di beberapa tes yang di Polsatis pada tahap apa? Gitu. Boleh dijawab Kak. Pada tahap mulai
SKD sih harus perjuangannya benar-benar gitu. Tapi SKD ya masih dasar-dasar kan. Yang penting ditinggiin aja nilai SKD-nya dan semuanya harus memenuhi nilai ambang batas. Batas itu nggak hanya harus lulus nilai ambang batas, tapi juga harus gitu. Karena saingan kita kan kita nggak tahu gimana nilainya. Jadi untuk TKP itu kan harus di atas 156. Terus untuk TIU harus di atas 80 dan untuk TWK harus di atas 65. Kemudian yang lebih perjuangan banget sih di matematika. Karena kan cakupan materinya tuh banyak dan ternyata yang keluar tuh hanya fokus pada beberapa materi. Jadi misalnya kita kurang menguasai suatu materi itu dan keluar materi itu ada 5 sampai 6 soal jadinya kan kayak aduh ngeblank gitu. Jadi ya harus benar-benar nguasain semua materi matematika karena kita nggak tahu kan apa aja yang bakal keluar nanti. Terus untuk psikotesnya uh, aku kemarin itu latihannya juga sedikit deh. Kayak apa yang ganjil genap itu aku ikut-ikut kuis gitu aja. Terus lihat-lihat dari buku-buku psikotes buku-buku psikotes yang dulu-dulu gitu. Dan ternyata jenisnya itu berbeda. Dan ini yang benar-benar terbaru gitu Kak, jenis-jenis psikotesnya. Jadi memang perlu kita menggali lebih dalam lagi informasi terbaru itu gimana sih gitu. Dan perlu juga kayak punya buku fisiknya sih. Karena misalnya online itu kan kayak agak susah gitu. Jadi kita kalau buku fisik, kalau kayak psikotes atau SKD kan bisa langsung coret-coret di situ. Dan dari tryout juga, aku biasanya habis habis ngerjain tryout itu aku SS kan soal-soal yang mana aku salah, yang mana aku benar. Jadi aku catat ulang. Jadi sampai dapat pola soalnya itu gimana. Jadi sampai terlatih pokoknya. Begitu Kak. Oke. Oke, baik Kak. Ke pertanyaan berikutnya, Kak, lokasi tes masuknya itu di mana? Oh, untuk lokasi yang pertama kan tahap SKD. Tahap SKD itu di BKN, di Kanrek BKN terdekat aja. Kalau misalnya kita milih formasi di luar, nggak apa-apa tesnya di daerah tempat tinggal kita aja. Terus untuk tes matematika dan psikotes, aku kemarin di BPS provinsi. Dan ada juga kata temanku yang di provinsi lain itu karena jumlah pendaftarnya itu banyak, mereka ngadain di universitas gitu, numpang di universitas. Terus untuk tes kesehatan kayaknya sama semuanya di klinik Prodia di ibu kota provinsi gitu kan. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya, di sini ada yang bertanya, peluang lolos mana yang lebih besar antara D3 dan D4 ya? Menurut aku sama aja sih, tergantung informasi yang diperlukan juga berapa. Karena di tahun aku kemarin D3-nya juga saingannya pada keren-keren gitu. Ada yang sampai SKD-nya tuh di atas 500, itu dari D3 loh. Jadi kayak sama aja sih D3 dan D4 nggak yang harus apa namanya nggak membedakan gitu sama semuanya saingannya karena kan performasi sekarang nggak yang secara nasional lagi. Oke, Kak. Berarti dilihatnya nanti pas ada pesaingnya saja sih. Kayak kalau sekarang sih masih semuanya itu ya bisa semua. Masih bisa di mau D3, mau D4 gitu. Yang terbaik buat kamu aja kayak yang mana. Ya, dan pertimbangan diri sendiri juga. Iya. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya, gimana cara Kakak belajar untuk tes MTK-nya? Uh, Tadi udah ada dibahas juga kan sedikit untuk tes matematikanya. Aku kemarin nyicil dari sejak belajar SKD. Jadi pas belajar SKD, pas di materi TIU, aku juga ngambil uh, latihan soal matematika, materi matematikanya. Jadi karena kan dari pengumuman SKD sama rentang ke tes matematika itu lumayan mepet. Jadi
kalau misalnya kita baru belajar tes matematika setelah pengumuman SKD itu kemungkinan ngebut banget. Jadi takutnya kan nggak masuk gitu. Jadi harus dari sekarang juga kita cicil tes matematikanya. Kan bisa sambil belajar TIU gitu. Siap, Kak. Tes matematikanya masih seputaran materi MTK ya, Kak? Sama. Iya, sudah disebutkan kayak tadi udah sama. Nah, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Apa saja ya, Kak, jenis psikotesnya? Jadi udah disebutkan, mungkin Kak disebutkan saja, Kak. Ada 3 ya, ada 4 tadi. Yang tes psikotesnya tadi ya. Pertama, ganjil genap, hafal denah, tes kepribadian atau kekonsistenan, gambar-gambar, sama sinonim antonim. Ada 5. Ada 5 jenis. Oke, ada 5 jenis. Ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ada tips dan triknya cara pilih formasi enggak ya, Kak? Kalau untuk milih formasi itu ya tergantung pertimbangan dari kita juga. Misalnya kita dari daerah mana, mau ngambil di provinsi lain misalnya, yang menurut kita saingannya agak sedikit gitu. Dan biasanya jadi tujuan, kalau di daerah Jawa kan biasanya kuotanya lebih sedikit ya. Dan yang jadi tujuan itu kayak Kalimantan sama di daerah timur biasanya. Dan cari yang formasinya itu lumayan banyak gitu, di 3 atau lebih gitu. Jangan misalnya kayak 1 gitu, takutnya kan. Tapi kalau misalnya rezeki kita kan nggak bakal kemana juga. Oke, betul, Kak ya. Untuk formasi ini saya tambahan saja. Tadi sudah disebutkan memang seperti itu. Kita mau minatnya yang mana, terus mau ininya yang mana, yang disukainya yang mana kayak gitu. Lebih ke kita misalkan lihat kotanya misalkan ini mencakup sekolah kedinasan kayak. Kalau kotanya misalkan sekarang kan paling banyak ini 2023 PKSan nih. Ya kota PKSan 1000. Nah, 1000 ini belum tentu nanti teman-teman di sini yang daftar bisa lebih misalkan 20 ribuan gitu. Formasi ini belum tentu bisa banyak, bisa kamu itu lolos juga. Lebih baik kalau kita menurut saya nih, lebih baik persiapannya, lebih baik Iya, dipersiapkan. Persiapan mau itu dia mau ke STAN, testis dan lain-lain, jangan lihat dari formasinya, tapi lebih ke lihat kita bagaimana berjuang untuk persiapan. Oke, Kak, seperti itu. iya. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Kak. Di STIS ada asrama enggak, Kak? Mulai, oh, nggak ada lagi sih asrama. Emang nggak ada asrama untuk STIS. Jadi benar-benar kita ngekos gitu, tapi terjangkau aja sih, paling 500 sampai 1 juta gitu. Dan mulai 2018 juga, kalau nggak salah udah nggak ada uang saku. Jadi, tapi kan kuliahnya gratis, jadi kita cuma buat biaya hidup di sini aja, Kak. Oke, tadi udah disebutkan kayak tidak ada asrama. Nah, ini karena belum ada yang nanya lagi, saya tanyakan kembali menyangkut tadi asrama. Nah, Kak, biaya kos sama kehidupan sehari-harinya, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Untuk kos aku di sini dapat yang 600. Ya lumayan murah karena temen-temenku rata-rata itu di 800 sampai 1 juta. Di sini aku dapat yang 600, terus untuk kayak biaya makan itu paling 600 sampai 700-an juga. Jadi paling minimal mungkin 1,5 juta ya. Kan kita ada keperluan lain juga biasanya. Mungkin sekitar itu untuk pengeluaran anak STIS, Kak. Ya, berarti kalau kakak ini sekitar 1,5 juta per bulan, kayak. Iya, Kak. Baik, mungkin buat teman-teman semua tadi udah disebutkan kayak untuk biaya kosnya. Nah, mungkin kalau harga 600 itu kos-kosannya mungkin detail juga, lebih ke detailnya, Kak.
untuk luasnya sama fasilitas yang didapat, Kak? Untuk fasilitasnya sih lengkap, kayak dapur, wifi juga ada. Terus kalau jalan kaki itu di sini aku deket sih, 5 menit sampai. Terus untuk luasnya ini sekitar 3x2 kayaknya, Kak. Oke, berarti dalam bentuk kamar ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, berarti bentuknya rumah tapi disekat berkamar-kamar, kayak. Iya. Untuk kamar mandi gabung atau Iya, kalau di sini aku kamar mandinya bersama. Ada juga kayak mau kamar mandi sendiri gitu. Ya tentunya kan harganya lebih di atas gitu, Kak. siap? Oke, Kak, bertanya berikutnya kan nih. Tips mencari kosan di sekitar TIS gimana, Kak? Tipsnya? Aku kemarin itu pas udah pengumuman dinyatakan lulus, langsung emang kayak bener-bener rebutan kos. Jadi asal dapat aja dulu. Aku kemarin itu dapat yang 850. Jadi yang penting pas datang udah tahu tempat tinggal gitu dulu. Jadi nanti kan gampang kalau mau cari yang apa, cari yang lebih murah atau lebih baik bagus lagi gitu. Atau kalau misalnya punya kenalan kayak cutting gitu, bisa diminta tolong gitu. Ada nggak kos-kosan daerah sana yang kosong, minta keepkan dulu gitu, Kak. Iya, mungkin kalau yang baru datang ya harus ini ya, kayak harus banyak-banyak tanya, kayak. Iya. Bisa aja nanti kontak langsung aja sama kakak, Kak, jadi juragan kos-kosan, Kak. Oke, iya, baik, Kak. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Kak, kalau daftar STIS itu boleh pakai BH enggak? Boleh. Jadi Boleh, Kak ya, tapi pakai kalau kalau saat tes nggak boleh, Kak ya? saat tes boleh juga kok. Oh, boleh, boleh. Boleh. Siap, soalnya saya waktu itu pernah bicara dengan kedinasan lain, Poltekim atau Poltekip gitu. Oh iya. Nggak boleh tuh pada saat tes kayak gitu. Mungkin di STIS boleh. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak. Kak, di bagian swap foto itu cuman sekali foto yang pegang KTP sama kartu, atau kita diminta foto biasa juga? Kalau nggak salah aku kemarin ada foto biasa, yang foto selfie sama foto yang megang kartu sama KTP. Dan latarnya itu latar polos gitu. Jadi ada 3 foto, yang foto biasa, terus apa tadi yang selfie sama yang megang kartu. Itu kalau yang perempuan pakai kerudung apa, Kak? Kalau yang pas foto itu lebih ke formal sih, hitam atau putih. Kalau yang selfie itu bebas. Oke. Ya, Kak. Nah kan bener kan di sini ada yang nanya, Kak, di mana nyari info kos-kosan. Nah, makanya Kak itu, Kak, jadi juragan kos-kosan di sana. DM itu aku ya yang nyari kos-kosan duluan. Siapa tahu kita bantu keepkan duluan gitu. Siap, siap, siap. Nah, tadi udah disebutkan, teman-teman langsung DM aja ke IG-nya Kamelin biar nanti bisa dibantu, Kak ya. Ya. Tapi persiapan dulu, harus lulus ya. Betul. Yang terutama kalau kos-kosan ya sebelum lulus harus ini apa, maksudnya gini, harus lulus dulu baru nyari kos-kosan kayak gitu. Kalau saya udah nyari kos-kosan nggak lulus kan, waduh, buat siapa itu? Ini Kak, pertanyaan Iya, berikutnya Kak. di sini belum ada yang nanya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang baru join yang lab IG bareng di sini, tetap ingatkan kembali, kita akan mengadakan tryout gratis juga untuk mengukur kemampuan ASKD teman-teman. Langsung DM ataupun chat nomor yang tertera di template kayak gitu. Nah, Nah, ya. Teman-teman jangan lupa ikut tryout-nya ya buat latihan kan, apalagi ini udah mau tes SKD kan.
kurang lebih ya sebulan lagi lah. Jadi banyakin ikut tryout, banyakin latihan, pakai buku dari bimbel Newton Six juga bisa, dan ikut bimbelnya juga bisa kalau misalnya mau ada yang lebih ngarahin gitu kan Kak. Betul. Agak intinya sih lebih tertata, dan mungkin yang tadinya peluangnya itu hanya 30%, berarti lebih meningkat karena kan kalau di bimbel itu sudah tertata dan sudah tahu nih rincian tipe-tipe soalnya seperti apa gitu. Kadang kan kalau misalnya kita ini mau nanyanya ke mana kalau misalnya kita belajar sendiri. Kalau kesusahan soal ini nggak ketemu jawabannya. Oke, seperti itu Kak. Nah, di sini masih ada sekitar 5 menit lagi bagi teman-teman semua yang mau bertanya mengenai Polsatis, silakan bertanya. Dan kalau seandainya mau ikut tryout juga silakan langsung hubungi. Nah, di sini Kak, ada yang nanya Kak. Sistem DO di STIS itu seperti apa sih Kak? Sistem DO itu kemarin aku dengarnya karena nilai IP semesternya itu kurang dari 2,5. Jadi di sini usahakan ya di atas 2,5 lah. Insya Allah dosennya itu baik-baik kok. Tapi misalnya emang nggak terbantu lagi atau gimana gitu, nggak bisa ditolong sih. Kalau dan misalnya yang fatal itu kayak misalnya pas ujian ketahuan mencontek itu fatal dan pasti langsung dikeluarin di DO. Jadi baik-baik aja gitu sama dosen, aktif aja di kelas, insya Allah dibantu kok nilai-nilai itu. Dibantu dalam bentuk apa nih Kak? Kayak diselamatkan gitu, misalnya remedial atau apa, tetap bisa dapat tetap bisa lulus gitu Kak, tetap bisa lanjut semester. Kirain dibeliin baju kayak gitu jadi bisa dibantu nilainya. Oke. Tadi udah disebutkan bahwa kalau seandainya sistem DO itu mungkin di semua kedinasan ataupun semua universitas itu ada. Ya semua di Polsatis saja. Bagaimana kita mengikuti peraturan yang ada di seluruh kampus kayak gitu. Kalau saya nggak nurut, ya siap-siap ada kata DO kayak gitu. Ya, jadi intinya harus sesuai peraturan juga, mengikuti peraturan yang Iya. Baik. Ini waktu tinggal 3 menit lagi. Nah, saya mau bertanya nih Kak, nggak apa-apa ya kan nanya kembali karena masih di sini nggak ada yang nanya lagi. Nah, di sini tadi kan untuk kesulitan itu apa yang di SKD kayak yang harus dipersiapkan ini SKD kayak gitu. Iya. Nah, betul. ada enggak sih gagal selain di tes SKD, misalkan di tahapan ada tahapan wawancara Kak? Gak ada. Ada. Misalkan tahapan psikotes ataupun tahapan kesehatan dan lain-lain ada nggak Kak? Yang gagal? Oh, kemungkinan gagal. Kalau di matematika dan psikotes itu kan beriringan gitu. Jadi misalnya psikotesnya gagal, pasti kalau misalnya matematika gagal, pasti. Jadi harus dua-duanya itu sama-sama lulus. Psikotesnya harus disarankan dan matematikanya harus dinyatakan lulus. Terus misalnya udah masuk ke tahap kesehatan itu 99% bisa dikatakan lulus gitu Kak. Dan harus masuk di formasi yang misalnya formasi yang diperlukan 3 dan kita harus masuk 3 besar itu di rankingan matematika psikotes. Jadi misalnya udah lanjut di tes kesehatan itu kemungkinan besar udah dipastikan lulus. Oke, benar kayak berarti emang yang terbesar itu justru di SKD sama matematikanya nih harus dipersiapkan. Ya, yang sangat potensial banyak menggugurkan. Tahapan berikutnya sih gak terlalu kayak. Tapi banyak juga kayak yang gagal administrasi ya. Oh ya,
kemungkinan kalau gagal di administrasi itu karena nilainya kan kita ada syarat nilai matematika dan bahasa Inggris harus di atas 80. Kemungkinan dia tetap maksa ikut meskipun nilainya di bawah itu, atau ada kayak mungkin kesalahan saat foto, ketentuan foto atau salah upload dokumen yang bisa jadi gugur di tahap administrasi. Jadi hati-hati juga. Iya, berarti di matematikanya sama bahasa Inggrisnya harus 80 kak ya? Iya, minimal 80. Minimal 80. Terus harus pinter, ini ada yang nanya kayaknya, harus pinter matematika enggak kak? Ya paling tidak kita punya kan basic matematika gitu. Kalau misalnya pinter atau enggak itu nanti di sini diajarin dari dasar. Jadi kayak belajar sama-sama gitu kayak kuliah biasa kok. Jadi nggak usah kayak apa, tidak semenakutkan itu kok. Yang penting lolos KSATES kayak. Iya, yang penting lulus dulu. Lulus dulu kayak gitu. Gak usah takut dulu lah. Yang penting persyaratannya itu sesuai kayak gitu. Nah, kan kalau di STIS itu persyaratan untuk ininya, untuk ijazahnya itu dia SMA, SMK juga boleh kayak SMK paket C juga boleh nggak sih kayak? SMA dan SMK bidang keahlian teknologi informasi. Dan tahun ini diperbarui ya, SMA-nya itu boleh IPA, IPS sama bahasa. Kalau tahun kemarin itu bahasa belum boleh. Oh, belum boleh. Sekarang boleh kayak. Berarti paket C nggak boleh ya? Nggak ada sih, nggak ada ketentuan paket C. Oke. Baik, Kak. Untuk waktunya sudah habis. Mungkin di sini Kakak boleh disampaikan untuk semangat atau motivasinya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk tahun ini ataupun tahun depan. Biar termotivasi lagi, ada kata-kata mutiara atau apa boleh disampaikan, Kak, untuk penutup. Oh, ya. Buat teman-teman yang lagi nonton live juga, karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi pesanku satu, luruskan niat kalian buat bisa ngejar impian ini. Kemudian nikmati proses belajarnya, jangan jadiin beban. Terus ambil hikmah di setiap perjuangannya. Dan latih hati kita untuk ikhlas terhadap apapun hasilnya nanti. Nah, kayaknya cukup sekian dari aku, Kak. Semoga apa yang aku sampaikan dari awal tadi sampai sekarang bisa membantu mencerahkan mungkin ya, dan bermanfaat bagi pejuang STIS angkatan 45. Dan maaf juga misalnya aku ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak sudah mau menyimak live ini sampai akhir. Terima kasih, Kak.